Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, Cahaya Ramadan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali tentang waktu. Alhamdulillah, wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allah bersumpah dalam Al-Quran tentang waktu di surah Al-Fajr. Wal fajri, demi waktu fajar. Tidak berhenti sampai di sana, ada lagi wadduha, demi waktu duha. Lanjut lagi, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang wal asr, demi masa, demi waktu asar. Dan bahkan Allah sampai menutup dengan wal lail, demi waktu malam. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwasanya waktu adalah komponen yang paling penting yang dimiliki oleh manusia, yang setiap detiknya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini di Cahaya Ramadan kali ini kita akan membahas secara lebih detail tentang bagaimana sebaiknya kita memanfaatkan waktu. Insan muda, ada seorang ilmuwan barat, namanya adalah Robert Pagliarini. Dia menulis buku yang berjudul The Other 8 Hours, 8 jam yang lain. Di buku ini dia mengulas panjang lebar tentang bagaimana sebaiknya setiap individu memanfaatkan waktu dalam hidupnya. Ternyata dia mengatakan waktu itu idealnya dibagi dalam 3 kategori besar. Yang pertama, waktu itu harus dipakai untuk bekerja. Jadi, insan muda dimanapun kita berada, kalau kata Robert Pagliarini, maka kita harus menjadi pribadi yang semangat dalam bekerja. Itu waktu yang pertama yang dia sampaikan, 8 jam pertama untuk bekerja. 8 jam kedua, dia mengatakan butuh dipakai waktu itu untuk istirahat. Nah, jadi sudah benar kalau ada yang mengatakan puasa harus banyak istirahat gitu ya. Maka kata Robert Pagliarini ada benarnya untuk dipakai istirahat. Tapi yang menarik dia mengatakan 8 jam ketiga itu harusnya dipakai untuk mengejar mimpi-mimpi kita. Nah, pertanyaannya, apakah sudah kita mempraktekkan 3/8 di setiap waktu kita sebagai seorang muslim? Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apakah kita sebagai seorang muslim perlu mencontek apa yang ditulis Robert Pagliarini ini? Atau jangan-jangan ada pendapat para ulama kita tentang bagaimana sebaiknya kita memanfaatkan waktu? Profesor Yusuf Qaradawi kemudian menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Di dalam kitab itu beliau mengutip sabda baginda Rasul SAW bahwasanya sebaiknya setiap individu yang berakal hendaknya memiliki 4 saat atau 4 waktu dalam hidupnya. Yang pertama adalah waktu atau saat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi Robert Pagliarini bilang ada 3 waktu, 8-8-8, maka di kitabnya Yusuf Qaradawi beliau mengatakan al-waqtu fi hayatil muslim, waktu itu dibagi dalam 4 kategori besar, ada 4 saat. Yang pertama adalah waktu atau saat berkomunikasi dengan Allah. Salat kita yang kita lakukan setiap hari, baca Quran kita dan seterusnya, itu jadikanlah bagian dari waktu atau saat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah waktu atau saat untuk mengoreksi diri kita sendiri. Hadirin, sahabat insan muda semuanya, coba perhatikan seberapa sering kita memanfaatkan waktu kita untuk mengoreksi diri kita sendiri. Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk untuk mengetik, untuk mengirim pesan, tweet dan seterusnya, untuk sibuk mengoreksi orang lain. Maka mulai Ramadan ini coba kita cek diri kita ambil waktu, kita ambil saat untuk mengoreksi diri kita sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, insan muda, adalah saat untuk bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliq. Kita perlu bertafakur tentang ciptaan Allah,
meskipun kita tidak perlu memikirkan tentang sang pencipta itu sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang diciptakan Allah, langit, bumi, bahkan diri kita sendiri, perlu kita pikirkan. Insan muda, pernahkah kita bertanya, kenapa kita ada di bumi pada hari ini? Coba kita introspeksi diri kita bersama, kita cek diri kita bersama, kenapa kita ada di bumi hari ini? Jangan-jangan pasti Allah menitipkan sebuah misi besar untuk kita, kenapa kita hadir di bumi hari ini. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, insan muda, waktu atau saat yang harus kita praktekkan sebagai seorang muslim dalam hidup kita, apalagi di bulan Ramadan ini, adalah kita harus punya waktu atau saat untuk memenuhi kebutuhan dunia kita. Insan muda, bahkan Allah dalam Al-Quran memberikan panduan dalam hidup kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwasanya ayo silahkan fokus kepada akhirat, kejar akhirat, tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah kamu lupa kalau kamu sekarang sedang berada di dunia. Maka waktu atau saat yang keempat adalah saat kita untuk memenuhi kebutuhan dunia kita. Betul, kita harus kejar akhirat kita, tapi ingat, kita sedang berada di dunia. Maka menjadi pribadi muslim sesungguhnya haruslah menjadi pribadi yang sukses mengejar dunia kita. Tidak salah kita kejar dunia kita, tapi ingat, kita perlu niatkan apa yang kita lakukan setiap hari untuk kemaslahatan akhirat kita. Karena ingat, insan muda, ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang berjudul Tanbihul Muqtarrin. Beliau mengatakan, ada orang-orang yang mengejar akhirat, tapi ternyata niatnya untuk urusan dunia, maka itu sama sekali tidak dicatat untuk urusan akhirat. Tapi sebaliknya, ada orang yang dia mengerjakan urusan dunia, seolah-olah yang dikejarnya adalah dunia, tapi ternyata fokusnya adalah akhirat, niatnya adalah akhirat, maka dia tetap akan tercatat pahala akhirat. Maka mari kita cek sama-sama niat kita. Sudahkah kita melakukan apapun di dunia ini niat untuk akhirat? Kalau sudah, maka bagus. Kalau belum, inilah saatnya Ramadan untuk kita introspeksi diri kita bersama. Inilah 4 hal, 4 waktu, 4 saat yang kalau kita praktekkan dalam hidup kita, maka kita insya Allah akan menjadi pribadi yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Persis seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 201 yang sering kita ulang-ulang doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita pengen sukses di dunia dan kita pun harapannya pengen sukses di akhirat. Insan muda, terima kasih. Inilah akhir dari pertemuan kita. Insya Allah Ramadan kita mari kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Saya Taufik Rahman. Sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.